Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah sepertinya pada sehat ya, udah pada seger-seger banget nih. Udah pada siap belajar? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, siap ya. Seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Monggo kepada Ketua, Mas Muhammad Ridwan, dipimpin berdoa terlebih dahulu. Kita mulai pelajaran pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, terima kasih kepada Mas Ridwan yang sudah memimpin doa pada pagi ini. Nah, seperti biasa, saya absen terlebih dahulu ya. Nanti kalau ada yang sudah siap, kalau ada orangnya bilang hadir, kalau yang belum, teman-teman bisa bantu bilang tidak hadir gitu ya. Yang pertama, Ditya Ika Purwitaningsih. Hadir, Ibu. Oke, yang kedua, Durota Nurul Aini. Hadir, Ibu. Yang ketiga, Fahmi Royani. Ini Mas Fahmi join, tapi sepertinya masih belum mendengar suara saya ya. Oke, nanti saya tunggu lagi absen. Lalu yang keempat ada Muhammad Ridwan. Hadir, Ibu. Yang kelima, Mbak Rita. Rita belum join ya. Ya, sepertinya belum, Ibu. Oke, mungkin terkendala jaringan. Lalu yang keenam ada Siva Putri Awaliyah. Hadirah, Bu. Hadirah, Bu. Oke. Yang terakhir Mbak Yofi Nur Aini. Nah, ini juga sama belum join ya. Oke, teman-teman, kita melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu tentang bab 5, tentang puisi rakyat, yaitu menulis puisi. Nah, sebelumnya Ibu mau izin untuk share screen dulu, boleh ya? Ya, Bu. Boleh. Ya, Bu. Oke, sebentar. Oke, teman-teman, apakah share screen Ibu sudah terlihat? Baik, sudah, Ibu. Sudah. Sudah ya. Nah, kita melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang menulis pantun. Nah, Ibu mengingatkan kembali tentang KD yang akan kita bahas, yaitu pada menulis pantun ini kita akan berpatokan pada kompetensi dasar KD 4.7, yaitu mengungkapkan gagasan, perasaan, pesan dalam bentuk puisi rakyat secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, rima, dan juga penggunaan bahasanya. Suara Ibu masih terdengar dengan jelas? Masih. Bu. Oke, terima kasih. Nah, di sini kita akan berpatokan pada pembelajaran menulis, yaitu menulis puisi rakyat. Nah, salah satu jenis puisi rakyat itu kan ada pantun, rima, puisi. Nah, di sini Ibu akan mengulas tentang pantun, menulis pantun. Oke, masih ada yang ingat materi sebelumnya tentang pengertian pantun? Apakah ada yang ingat? Pantun itu apa sih? Baik, Ibu. Menurut saya, pantun adalah salah satu jenis puisi lama asli Indonesia yang memiliki sajak A atau AB. Mungkin Oke. itu. Oke, betul sekali. Terima kasih kepada Mbak Tia. Nah, pantun itu kan merupakan salah satu jenis puisi lama asli Indonesia. Nah, dia itu juga mempunyai ciri khas sajaknya A atau AB. Nah, mungkin selain itu ada yang bisa menambahkan kepada Mbak Siva atau Mbak Durota? Bisa menambahkan selain itu? Saya, Ibu. Boleh, silakan Mbak Durota. Jadi selain pantun itu memiliki sajak A atau AB, pantun juga terdiri dari sampiran dan isi, Bu. Oke, betul. Tadi ada yang kurang ya. Jadi pantun itu terdiri dari sampiran dan isi. Ibu akan mengulas kembali. Pantun merupakan puisi Melayu lama asli Indonesia yang terdiri dari sampiran dan isi dengan rima AB atau bisa tadi bersajak AAA. Nah, kata pantun sendiri itu berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu tuntun,
yang berarti mengatur dan menyusun. Maka pantun adalah sebuah karya yang tidak hanya memiliki rima dan irama yang indah, namun juga mempunyai makna yang penting. Nah, pantun ini awalnya merupakan karya sastra Indonesia lama yang diungkapkan secara lisan. Jadi zaman dulu itu pantun itu ya secara lisan turun-temurun. Namun seiring berkembangnya zaman hingga zaman sekarang ini, maka pantun mulai diungkapkan dengan tertulis. Nah, seperti itu. Dapat dipahami ya teman-teman? Baik, Ibu. Baik, Ibu. Oke, alhamdulillah. Sekarang Ibu akan mengasih lihat. Bentar ya. Ibu akan mengasih lihat contoh pantun. Jadi Ibu akan memberikan contoh pantun. Ada pantun yang berbunyi, anak ayam turun 10, mati 1, tinggal 9. Carilah ilmu sungguh-sungguh, satu pun jangan ketinggalan. Nah, di sini pantun tadi kan berisi tentang sampiran dan isi. Kira-kira ada yang bisa menjawab nggak? Sampirannya mana, isinya mana? Kalau menurut saya, sambilannya itu anak ayam turun 10, mati 1, tinggal 9, dan isinya carilah ilmu sungguh-sungguh, satu pun jangan ketinggalan. Oke, betul sekali. Terima kasih Mas Ridwan. Jadi betul ya, kalau sampiran itu pasti selalu ada di baris pertama dan kedua. Pantun itu rata-rata hanya terdiri dari 4 bait. Nah, baris yang pertama dan kedua itu dinamakan sampiran, sedangkan isinya ada di baris ketiga dan keempat. Jadi isi dari pantun itu apa? Yaitu carilah ilmu sungguh-sungguh, satu pun jangan ketinggalan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Sekarang sajaknya nih. Kira-kira dia sajaknya apa? AAA atau ABAB? Ada yang bisa menjawab? AB Bu. Oke, betul sekali Mas Ridwan. Jadi sajaknya itu ABAB. Dapat dipahami ya teman-teman tentang mencari sajak dan juga mana sampiran, mana isi. Baik, Ibu. Alhamdulillah. Oke. Sekarang lanjut tentang ciri-ciri pantun. Nah, jadi pantun itu mempunyai ciri-ciri nih teman-teman. Yang pertama, satu baitnya itu terdiri dari 4 baris. Nah, tadi contoh pantunnya juga sama ya, dia terdiri dari 4 baris. Lalu setiap barisnya itu biasanya terdiri dari 4 sampai 6 kata. Kenapa kok dibatasi sampai 6 kata? Karena kalau katanya kebanyakan itu sepertinya kurang indah. Jadi rata-rata setiap barisnya itu terdiri dari 4 sampai 6 kata. Coba seperti tadi, anak ayam turun 10, nah itu kan cuma 4 kata. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kalau pantun itu terdiri atas sampiran dan isi. Kalau misalkan dia hanya terdiri dari sampiran aja, maka itu belum disebut pantun. Ataupun sebaliknya, dia terdiri dari isi saja. Ya sama, dia juga belum dinamakan pantun. Jadi pantun itu saling melengkapi, terdiri dari sampiran dan juga isi. Dan yang terpenting, pantun itu bersajak ABAB atau bisa AAA. Nah ini, polanya itu pasti seirama. Kalau misalkan kok pantun dia tidak bersajak irama seperti ini, misalkan A, nanti baris kedua B, baris ketiga kok C lagi, atau D. Nah, seiramanya itu beda-beda, maka dia bukan dinamakan pantun, dia bisa dinamakan syair atau bisa dinamakan dengan puisi. Jadi pantun itu seperti itu. Dapat dipahami ya teman-teman? Oke, alhamdulillah. Baik, Ibu. Lanjut ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan belajar juga tentang berdasarkan siklus kehidupan usia. Dari sini kita belajar tentang macam-macam pantun. Jadi pantun itu juga memiliki macam-macam. Macam-macam pantun itu dilihat dari apa? Dilihat dari isinya. Jadi pantun itu memiliki bermacam-macam. Yang pertama tentang berdasarkan siklus kehidupan usia. Di sini ada 3 jenis, yaitu pantun anak-anak, pantun orang tua, pantun orang muda, mohon maaf. Lalu yang ketiga ada pantun orang tua. Pada pantun anak-anak, yaitu pantun yang berhubungan dengan kehidupan pada masa anak-anak. Nah, pantun ini dapat menggambarkan makna sukacita maupun duka cita. Jadi pantun tersebut dinamakan pantun anak-anak kalau isinya ya berisi tentang pantun anak-anak. Seperti itu. Lalu yang kedua ada pantun orang muda. Kalau pantun orang muda itu pantun yang berhubungan dengan kehidupan pada masa muda. Nah, pantun ini itu biasanya bermakna tentang perkenalan, hubungan asmara, rumah tangga, perasaan. Nah, maka di sini masuknya ke pantun orang muda. Kalau kok ada pantun yang isinya cinta-cintaan atau misalkan perkenalan, misalkan kayak buah delima di atas meja, perkenalkan semuanya, nama saya Farha Nur Jairia. Nah, kalau itu berarti dilihat dari isinya, dia kan berisi tentang perkenalan. Maka di sini termasuk jenis pantun orang muda kalau dilihat dari siklus kehidupan usia.
Lalu yang ketiga ada pantun orang tua. Nah, pantun orang tua ini pantun yang berhubungan dengan orang tua. Biasanya berisi tentang adat budaya, agama, nasihat. Nah, seperti itu. Lanjut tentang macam-macam pantun berdasarkan isinya. Yang pertama ada pantun jenaka, pantun nasihat, pantun teka-teki, dan pantun kiasan. Kalau pantun jenaka itu apa? Pantun jenaka itu merupakan pantun yang berisikan tentang hal-hal lucu dan menarik. Jadi kalau kalian menemukan isi pantun kok yang lucu, maka dia dinamakan pantun jenaka. Lalu yang kedua ada pantun nasihat. Pantun nasihat itu pantun yang berisi tentang nasihat, bertujuan untuk mendidik dengan memberikan nasihat tentang moral, budi pekerti, sopan santun. Nah, maka itu dinamakan pantun nasihat. Lalu yang ketiga ada pantun teka-teki. Nah, pantun teka-teki ini berisikan ya teka-teki. Biasanya pendengar atau pembaca itu diberikan kesempatan untuk menerka teka-teki pantun tersebut. Jadi biasanya isi pantunnya itu tidak jawaban. Dia berisi tentang teka-teki. Nah, nanti jawabannya ya dibalas dengan pantun juga yang berisikan tentang jawaban. Biasanya pantun teka-teki seperti itu. Lalu yang keempat ada pantun kiasan. Nah, pantun kiasan ini pantun yang berisikan tentang kiasan yang biasanya untuk menyampaikan suatu hal secara tersirat. Nah, biasanya seperti kiasan itu ya kurang lebih seperti kayak puisi gitu, kayak syair, tapi dia masih tetap bersajak AB-AB kayak gitu. Jadi masih disebut tentang pantun kiasan. Oke, dari sini dulu apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Sudah paham semua ya? Sudah, Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah paham. Oke, sebentar. Tadi yang baru bergabung kayaknya Mbak Yofi. Mbak Yofi, apakah sudah on cam? Oke, terima kasih Mbak Yofi. Oh, masih terus ya. Oke teman-teman, Ibu lanjut lagi. Setelah kita sudah mengetahui apa itu pantun, ciri-ciri pantun, lalu macam-macam pantun, berdasarkan isinya dan juga berdasarkan siklus kehidupan, sekarang kita akan belajar cara membuat pantun. Nah, nanti kita masuk ke pembelajaran menulis. Jadi teman-teman udah pada nyiapin semua ya kertasnya ya? Udah pada nyiapin buku sama pensil, pulpen? Sudah, Ibu. Sudah Ibu, alhamdulillah. Oke, ini Mas Fahmi baru on cam. Tadi kemana ya Mas Fahmi? Maaf Ibu, tadi terkendala jaringan. Oke, terkendala jaringan, tidak apa-apa. Terima kasih Mas Fahmi. Sekarang kita masuk ke cara membuat pantun. Nah, di sini Ibu telah merangkum cara membuat pantun dengan 3 hal. Yang pertama, teman-teman kalau mau membuat pantun itu buatlah isinya terlebih dahulu. Nah, jadi teman-teman kan isi itu kan berada di baris ketiga dan baris keempat. Maka teman-teman buat dulu nih isinya. Kira-kira mau buat pantun apa sih? Misalkan pantun jenaka, pantun nasihat, atau misalkan mau buat pantun teka-teki. Nah, maka teman-teman buat isinya terlebih dahulu. Misalkan kayak tadi isinya, carilah ilmu sungguh-sungguh, satu pun jangan ketinggalan. Nah, itu kan isinya. Kalian letakkan di baris ketiga dan keempat. Itu isinya. Lalu, ketika teman-teman sudah membuat isinya, baru teman-teman membuat sampirannya dengan memperhatikan pola penulisannya. Tadi baris ketiga teman-teman buat carilah ilmu sungguh-sungguh, berarti dia berakhiran Nah, maka kalau baris ketiga itu pasangannya dengan baris yang pertama, maka teman-teman baris pertama ya buat sampiran yang kira-kira belakangnya itu kata seperti itu dengan memperhatikan pola. Lalu yang baris keempat, satu pun jangan ketinggalan, belakangnya lan atau an. Maka teman-teman kalau baris keempat itu pasangannya dengan baris kedua. Buatlah sampiran yang belakangannya berbunyi an. Seperti itu. Jadi nanti akan terbentuklah bersajak AAA atau ABAB. Seperti itu. Maka terbentuklah pantun yang berbunyi anak ayam turun 10, belakangnya U, mati 1, tinggal 9, belakangnya an. Carilah ilmu sungguh-sungguh. Nah, ini baris ketiga sama ke satu sama iramanya. Satu pun jangan ketinggalan. Nah, seperti itu. Maka ketemulah hasil pantun yang mempunyai sajak irama AAA atau ABAB. Dapat dipahami ya teman-teman cara membuat pantun? Dapat dipahami Ibu. Alhamdulillah. Jadi seperti itu ya teman-teman, cara membuat pantun. Nah, ini juga Ibu udah kasih pantun yang tadi. Yang kedua juga ada nih, Om Topi pergi ke hutan, ambil kayu buat rotan. Siapa buang sembarangan,
pasti pacatnya orang utan. Nah, kalau kira-kira pantun yang kedua ini, teman-teman bisa tahu nggak? Dia itu termasuk pantun jenis apa yang berdasarkan isinya? Untuk nasihat Ibu. Oke, pantun nasihat. Selain pantun nasihat, ada lagi yang bisa menjawab kira-kira dia termasuk jenis pantun apa? Jenaka Ibu. Oke, betul sekali. Jadi pantun ini berisi tentang dua ya, dua isi. Bisa pantun nasihat, bisa juga jenaka. Jadi ini seperti membuat nasihat tapi dibuat lucu. Nah, oke teman-teman, jadi udah bisa membedakan juga ya, mana pantun nasihat, mana pantun jenaka, mana pantun teka-teki. Udah paham ya teman-teman? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Alhamdulillah. Oke, itu tentang cara menulis pantun. Nah, sekarang seperti biasa, setelah kita membahas materi, kita akan diberikan evaluasi. Nah, evaluasi ini Ibu memberikan tugas kepada teman-teman semua. Apa itu tugasnya? Gampang. Tugasnya, buatlah pantun dengan tema bebas. Tema bebas terserah teman-teman mau buat pantun jenaka, pantun nasihat, pantun teka-teki, pantun kiasan, terserah. Tulislah di selembar kertas dan dikumpulkan. Nah, Ibu mau, karena ini masih online, teman-teman tetap menulis di selembar kertas, tapi nanti di-scan kalau kirim ke Ibu dalam bentuk PDF gitu ya. Tapi ini buat satu dulu, kira-kira teman-teman bisa nggak buat satu pantun, terus nanti ditunjukkan ke Ibu. Tulisan teman-teman ditunjukkan ke Ibu ya, kayak gitu. Satu pantun aja. Itu untuk tugasnya. Nah, nanti di sini juga ada evaluasi tugas, kriteria penilaian Ibu. Yang pertama dilihat dari jenis pantunnya. Lalu Ibu juga akan menilai apakah pantun teman-teman itu bersajak AAA atau ABAB. Lalu bagaimana makna isi dari pantun, Ibu juga akan melihat semakin dia memiliki makna yang bagus pantunnya, maka nilainya semakin bagus. Lalu bagaimana pemilihan diksinya, pemilihan katanya, apakah dia bagus, sesuai atau tidak. Ibu juga akan lihat itu semua. Oke teman-teman, Ibu kasih waktu kurang lebih 5 menit untuk membuat pantun. Nanti perwakilan akan Ibu lihat tulisannya. Paham ya? Paham, Ibu. Ya, Paham Ibu. gimana bisa? Alhamdulillah. Oke, Ibu tunggu 5 menit dari sekarang. Sampai 10.30 ya teman-teman. Oke, apakah sudah ada yang selesai menulis pantunnya? Oke, coba Mbak Yofi bisa dibacakan terlebih dahulu pantun yang Mbak Yofi buat. Ibu, tapi di sini agak ramai, tidak apa-apa ya, Bu? Ini buat apa-apa, silahkan. Aida di kategori Cinta yang banyak Hendra. Wanita cantik sungguh menarik, jadi godaan setiap pemuda. Oke, bagus sekali ya teman-teman. Boleh dilihat ditunjukkan Mbak Yofi yang tulisan di buku? Oke, terima kasih Mbak Yofi. Lagi teman-teman yang lain? Mbak Durota? Boleh, Ibu. Dibacakan terlebih dahulu. Jalan-jalan membeli baju Oke. baru untuk ke musola. Rajinlah kamu menuntut ilmu, niscaya akan mendapatkan pahala. Ah, Masya Allah. Nah, pantun nasihat. Boleh ditunjukin Mbak Durota tulisannya? Oke, terima kasih Mbak Durota. Good luck. Lagi, siapa Mbak Tia, Mas Fahmi, atau Mbak Siva dulu? Saya, Bu. Oke, Mbak Siva, silahkan. Pintu terbuka karena angin. Angin kincir berputar. Teruslah belajar yang rajin supaya kau jadi pintar. Oke, supaya kau jadi pintar. Coba boleh ditunjukin Mbak Siva tulisannya? Oke, terima kasih Mbak Siva. Sekarang gantian Mas Fahmi. Gaji para beli kelapa, tidak lupa membeli ketupat. Patuhilah nasihat orang tua agar selamat dunia akhirat.
Subhanallah. Oke, boleh ditunjukin Mas Fahmi tulisannya? Oke, mantap. Thank you. Sekarang gantian Mbak Tia. Baik, pantunnya. Petir datang kilat menyambar, hujan deras sedang ditunggu. Datang sekolah untuk belajar, pulang sekolah dapat ilmu. Terima kasih. Subhanallah. Oke, rata-rata pantun nasihat ya. Coba boleh ditunjukin Mbak Tia pantunnya? Oke, terima kasih. Ini Mas Muhammad Ridwan kemana ya? Tiba-tiba dia menghilang. Apakah masih mendengar suara saya? Oke, mungkin terkendala jaringan. Oh, sudah. Masih, Bu. Sudah buat pantunnya belum Mas Ridwan? Sudah. Sudah. Oke, boleh dibacakan dulu Mas Ridwan? Burung terbang membawa topi. Burung terbang memakai topi. Terbang ke awan seperti mimpi. Tertawa hati karena geli. Melihat kuda asyik bernyanyi. Oke, melihat kuda sedang bernyanyi. Coba boleh ditunjukin Mas Ridwan tulisannya? Oke, bagus. Terima kasih teman-teman. Oke, alhamdulillah sudah pada paham cara membuat pantun ya teman-teman. Nanti tugasnya teman-teman buat pantun lagi, berarti ini udah buat 1, nanti teman-teman buat 4 lagi. Pantunnya ditulis di buku, lalu di-scan, kirim ke Ibu. Seperti itu ya, nanti Ibu kasih link Google Drive untuk pengumpulan tugasnya. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Sudah paham semua ya teman-teman? Paham, Ibu. Oke, alhamdulillah. Terima kasih kepada adik-adik sekalian, kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan untuk belajar pada hari ini. Kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu.